Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Oke, kali ini saya akan berbagi materi tentang bagaimana agar kamu lebih berkonsentrasi dalam belajar. Kondisi pandemi saat ini masih memaksakan kita untuk belajar dari rumah. Kondisi ini akan membuat kita merasa semakin jenuh dan bosan di rumah. Nah, untuk itu mungkin konsentrasi belajar kita sudah mulai menurun. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar kita tetap lebih berkonsentrasi saat belajar? Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan agar dalam belajar kalian bisa lebih berkonsentrasi dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran maupun untuk menghadapi ulangan. Nah, tips yang pertama yaitu memilih tempat yang sesuai untuk belajar. Sebelum mulai belajar, kamu bisa pilih tempat belajar yang menurutmu paling nyaman. Misalnya, kalau kamu merupakan tipe yang gampang terdistraksi, kamu bisa pilih tempat-tempat yang jauh dari gangguan seperti di dalam kamar. Selain itu, pilih juga tempat belajar dengan penerangan atau pencahayaan yang bagus, supaya nggak mengganggu penglihatan kamu. Oh ya, pastikan juga sinyal internet kamu memadai. Siapa tahu kan ada materi yang perlu kamu download atau tonton secara online. Tapi sinyal internetnya jangan kalian pakai untuk nonton video TikTok atau nonton YouTube drakor. Nanti malah nggak fokus-fokus. Tempat belajar yang nyaman dapat membantumu agar lebih berkonsentrasi dalam belajar. Oke, tips yang kedua yaitu rapikan meja atau area belajarmu. Jangankan untuk berkonsentrasi, mungkin kamu bisa nggak mood untuk belajar jika area atau tempat belajar kamu sumpek dan berantakan. Nah, makanya saat ingin belajar, pastikan tempat belajarmu sudah dalam kondisi yang bersih dan rapi. Kamu bisa pindahkan sementara barang-barang yang nggak sedang dibutuhkan agar kamu memiliki ruang yang cukup. Pastikan juga semua perlengkapan belajar yang kamu butuhkan telah tersedia. Kamu nggak mau kan, misalnya pas lagi enak-enak belajar, tiba-tiba kamu lupa bawa charger laptop atau handphone. Akhirnya konsentrasi kamu jadi buyar gara-gara harus mencari charger dulu. Untuk tips yang ketiga yaitu pilih waktu dan metode belajar yang pas untuk kamu. Setiap orang pasti punya metode belajarnya masing-masing. Kamu bisa cari tahu dulu metode belajarmu yang paling tepat itu seperti apa. Misalnya, jika kamu sulit mengingat istilah-istilah atau poin-poin penting dalam suatu materi, kamu bisa membuat rangkuman materi di kertas kecil agar bisa kamu tempel dan baca berulang-ulang. Dengan menentukan metode belajar yang pas, otomatis kamu akan lebih mudah memahami suatu materi. Alhasil, kegiatan belajar kamu jadi lebih fokus dan efektif. Membuat rangkuman materi dapat memudahkan kamu dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Selain metode belajar, waktu untuk belajar juga berpengaruh. Pilih waktu belajar yang membuat kamu bisa berkonsentrasi secara penuh. Nah, kalau kamu tipe yang bisa belajar sambil mendengarkan musik, kamu bisa pilih beberapa lagu yang dapat meningkatkan mood atau konsentrasi belajar. Biasanya musik-musik instrumen dengan irama yang slow dan menenangkan. Jangan putar lagu yang biasa kamu nyanyikan, nanti ujung-ujungnya bukan fokus belajar, malah karaokean. Tips berikutnya yaitu tentukan batas waktu belajar. Nah, belajar juga ada batasannya. Mentang-mentang kamu anaknya ambisius, ingin mendapat nilai sempurna di ujian nanti, kamu belajar nggak kenal waktu. Ujung-ujungnya, bukannya dapat nilai bagus, kamu malah jadi sakit dan nggak bisa ikut ujian gara-gara kelelahan belajar. Kamu harus menentukan batas waktu belajarmu. Jangan kelamaan, jangan juga terlalu sebentar. Misalnya, kamu bisa pilih waktu belajar selama 2 jam. Nah, waktu 2 jam itu kamu nggak harus fokus belajar terus-menerus. Kamu bisa kasih waktu istirahat atau jeda 1-2 kali sekitar 5-10 menit. Ingat, jangan kelamaan. Ini hanya untuk meregangkan badan dan mengistirahatkan mata. Dengan adanya waktu istirahat ini, pikiran kamu dapat kembali rileks dan fokus kembali.
Istirahat sejenak saat belajar diperlukan untuk membuat otak rileks dan fokus kembali. Tips selanjutnya, membuat daftar target belajar. Ini bisa berisi target-target yang ingin kamu capai saat belajar nanti. Misalnya, hari ini kamu belajar biologi. Kamu bisa membuat target, hari ini kamu harus sudah paham dengan materi biologi bab 1. Nah, biasanya dengan adanya target itu, kamu jadi bisa lebih berkonsentrasi dalam belajar. Usahakan target yang kamu buat itu sesuai dengan kapasitas belajarmu ya. Jangan terlalu dipaksakan juga. Tips yang keenam yaitu tidak membuka media sosial atau game saat belajar. Poin yang satu ini penting banget untuk kamu lakukan agar kamu bisa lebih berkonsentrasi dalam belajar. Selama belajar, usahakan kamu nggak membuka sosmed atau game yang kamu punya, meskipun saat sedang istirahat. Kenapa? Soalnya, ujung-ujungnya kamu bakalan keasikan main HP daripada belajar. Yuk, paling enggak nonaktifkan notif sosmedmu sejenak selama belajar, supaya kamu bisa fokus dulu. Setelah belajar, baru deh kamu bisa aktifkan kembali. Tidak membuka sosmed atau game selama belajar dapat membuatmu lebih fokus selama belajar. Tips yang terakhir adalah istirahat dan makan yang cukup. Dengan beristirahat yang cukup, otak dan tubuh kamu jadi jauh lebih fresh untuk belajar. Otomatis, kamu jadi lebih mudah untuk berkonsentrasi selama belajar. Selain itu, kamu juga harus makan yang cukup. Diusahakan sebelum belajar kamu makan terlebih dahulu, supaya saat waktunya belajar nanti kamu gak kelaparan yang akhirnya mengganggu konsentrasi belajarmu. Istirahat dan makan yang cukup juga membuat kesehatanmu terjaga, apalagi jika momennya ingin ujian. Oke, itu dia beberapa tips yang bisa kamu lakukan agar tetap fokus dan berkonsentrasi selama belajar. Ingat ya, jangan biasakan diri untuk belajar SKS atau sistem kebut semalam, karena itu nggak baik untuk otak dan kesehatan kamu. Hasilnya juga nggak akan maksimal nantinya. Selamat mencoba, mudah-mudahan tips ini bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.